Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rekan Kaulang akan menjelaskan tentang materi ulangan harian bab 1. Saya akan membacakan soal nomor 1. 1. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Jawaban. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat menegaskan bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jawaban. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Karena juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nomor 3. Fungsi-fungsi Pancasila. Fungsi-fungsi Pancasila ini ada 8. 1. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi Pancasila pertama adalah sebagai dasar negara di Indonesia. Kedua, pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam Pancasila Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Ketiga, kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang ketiga adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Keempat, jiwa bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila keempat sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kelima, sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila yang kelima adalah sebagai sumber dari segala hukum. 6. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang keenam adalah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Ketujuh, falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Fungsi Pancasila yang ketujuh adalah sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Kedelapan, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang kedelapan adalah sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nomor 3. Sebutkan 3 contoh dari setiap sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya 1. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjalankan perintah Tuhan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketiga, tidak memaksakan kehendak agama bagi orang lain. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yang pertama, tidak membeda-bedakan antar kaya dan miskin. 2. Saling tolong-menolong antar sesama manusia. 3. Saling menghormati antara sesama. Ketiga, persatuan Indonesia. 1. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat. 2. Menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan agar terciptanya kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat. Ketiga, tidak boleh membeda-bedakan ras. Misalnya ras, suku, agama, dan lain-lain sebagainya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Contohnya 1. Menghargai pendapat dan perbedaan orang lain. 2. Tidak mementingkan kepentingan pribadi. 3. Tidak memaksakan kehendak. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Menghormati hak orang lain. 2. Menegakkan hukum dan HAM. Ketiga, menjaga keseimbangan dan kewajiban.
Nah, saya ada sekian dulu penjelasan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.